pagi, Ibu. Selamat pagi juga nak, mari silahkan masuk. Ya, Ibu. Silakan duduk nak. Ya, Ibu. Bagaimana posisi duduknya, sudah nyaman? Sudah, Bu. Baik. Apakah hari ini bagaimana? Baik, Ibu. Kalau Ibu? Puji Tuhan, baik juga. Cuaca hari ini sangat panas ya. Ya, Ibu. Sehingga saya jadi malas keluar rumah. Oh iya. Sebelum kita melanjutkan percakapan kita, terlebih dahulu Ibu ingin memperkenalkan nama supaya kita lebih akrab lagi ya. Perkenalkan, nama Ibu Ayu Rizkilaninabu, biasa dipanggil Ibu Ayu. Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Ya, Ibu. Nama saya Yunisa Yasarnialalan, biasa disapa Nisa. Saya mahasiswa semester 2, Bu. Oh ya Nisa, asal dari mana ya? Asal saya dari Camplong, Bu. Oh iya, setahu Ibu di Camplong banyak sekali ya tempat wisata. Boleh kamu ceritakan sedikit kepada Ibu? Ya, Ibu. Boleh. Di Camplong itu memang banyak tempat wisata yang sudah mendunia. Ada tempat wisata Gunung Kapureu, ada wisata alam kolam renang Camplong, dan masih ada banyak lagi, Bu. Oh iya Nisa. Kita sudah menceritakan mengenai cuaca hari ini dan daerah kamu. Mungkin kedatangan Nisa ke sini ada yang perlu kita bicarakan bersama. Iya, Bu. Ada hal yang perlu saya ceritakan kepada Ibu, sehingga saya datang kemari, Bu. Oh iya, ada beberapa sebelum kita melanjutkan percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin kita sepakati bersama. Yang pertama itu, Ibu di sini hanya sebagai fasilitator saja. Jadi semua masalah yang nantinya Nisa ceritakan, kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya. Yang kedua, masalah apapun yang nantinya Nisa ceritakan kepada Ibu, Ibu menjamin kerahasiaannya. Ibu tidak akan menceritakan ke orang lain. Yang ketiga, waktu yang kita gunakan untuk konseling ini hanya 45 menit saja. Jadi kita harus gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Bagaimana Nisa, apakah kamu setuju? Iya, Ibu, saya setuju. Baik, jadi sekarang kamu bisa melanjutkan cerita masalah yang sedang kamu alami. Iya, Bu. Jadi saya ada masalah dengan om saya. Sebenarnya saya masuk jurusan ini bukan karena keinginan saya, Bu. Bukan karena keinginan Nisa. Ya, Ibu, sungguh bukan keinginan saya untuk masuk jurusan BK. Sebenarnya saya ingin masuk jurusan FKM karena saya ingin kembali ke kampung untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada orang-orang di kampung, Bu. Karena di kampung kami itu belum ada bidan ataupun perawat, sehingga banyak orang yang sakit yang harus dilarikan ke kota yang jaraknya cukup jauh dari desa kami, Bu. Dan juga saya merasa lebih nyaman, Bu, kalau masuk jurusan FKM, Bu. Tetapi om saya memaksa saya untuk mengambil jurusan BK karena menurut om saya jurusan itu mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan juga lulusnya lebih cepat. Tetapi jurusan yang saya pilih itu benar-benar bukan minat saya, Bu. Oh iya Nisa, kalau memang tidak sesuai dengan minat dan kemampuan yang Nisa miliki, mengapa Nisa harus terima? Saya tidak bisa menolak kemauan om saya, Bu. Karena di sini saya kan tinggal bersama om dan tante saya. Sedangkan uang kuliah saya juga mereka yang biaya. Om saya juga itu orangnya keras, Bu. Apa yang diinginkannya harus dipenuhi. Sehingga saya terpaksa harus mengikuti keinginan dari om saya. Karena mau mengharapkan orang tua saya, sedangkan ekonomi kami tidak cukup, Bu. Nisa, cerita ini Ibu merasa Nisa sangat jengkel dengan diri Nisa ya, karena Nisa belum memberanikan diri untuk membantah om Nisa. Iya, Bu. Bagaimana saya tidak jengkel, Bu? Kalau saya harus kuliah di jurusan yang tidak sesuai dengan minat saya, Bu. Hal ini yang membuat
membuat saya cepat bosan atau jenuh untuk mengikuti perkuliahan, Bu. Iya Nisa, jika ibu berada di posisinya Nisa sekarang, pasti ibu juga merasakan hal yang sama. Lalu apa yang harus Nisa lakukan selanjutnya? Saya ingin sekali mengatakan sebenarnya kepada tante saya, Bu, mengenai hal ini. Tetapi saya belum memiliki keberanian untuk mengatakan hal itu. Saya takut dapat berpengaruh pada kuliah saya. Jadi dapat ibu katakan bahwa kamu sebenarnya tidak mau menuruti kemauan om kamu, karena kamu ingin kuliah di jurusan yang sesuai dengan keinginan kamu. Tetapi kamu tidak berani untuk mengatakan kepada om kamu. Iya, benar sekali, Bu. Saya selalu menuruti semua keinginan om saya tanpa memperhatikan keinginan saya sendiri. Sedangkan yang akan menjalaninya kan saya sendiri, Bu. Baiklah. Jadi menurut kamu, tante kamu yang selalu memaksa keinginannya untuk kamu turuti, tanpa memperhatikan apa yang kamu inginkan juga. Sampai sekarang kamu belum bisa berani untuk menolaknya, karena om kamu yang keras kepala. Iya, Bu. Kalau ibu boleh tahu, apakah selama ini Nisa pernah membantah keinginan om Nisa? Iya, Bu. Saya pernah membantah. Tetapi ibu saya melarang karena takutnya nanti om saya tidak kasih kuliah saya, Bu. Nah, hal inilah yang membuat saya untuk tidak membantah om saya, Bu. Oh iya Nisa, kalau kamu tetap saja seperti ini, kamu tidak akan bisa mandiri dan kamu tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Terus saya harus bagaimana, Bu? Jadi begini, kita akan melakukan permainan dialog. Karena di sini ibu melihat ada dua hal yang kamu rasakan yang saling bertentangan, yaitu pikiran untuk mengatakan kepada om kamu dan memiliki pikiran untuk melawan om kamu. Apakah benar demikian, Nisa? Iya, Bu. Yang ingin Nisa lakukan sekarang adalah mengatakan yang sebenarnya. Nisa pikirkan yang bertentangan dengan apa yang terjadi sekarang. Bagaimana Nisa, apakah kamu sudah mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Baiklah, siapkan diri kamu benar-benar untuk memulainya. Apakah sudah siap? Iya, Bu, saya sudah siap. Silahkan posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Kemudian tarik nafas pelan-pelan dari hidung dan keluarkan dari mulut. Coba Nisa bayangkan yang sebenarnya kamu ingin saat ini berhubungan dengan keinginan om kamu. Saya ingin sekali mengatakan tidak kepada om saya, Bu. Tetapi saya merasa tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin, Nisa? Mana mungkin, Bu, saya bisa melawan om saya. Apalagi orang tua saya juga sudah mengingatkan saya agar tidak boleh melawan omongan om saya, Bu, dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh om saya. Berarti itu saya berbakti pada orang tua, Bu. Karena orang tua saya kan selalu mengingatkan saya untuk tidak melawan. Saya pikir itu benar, Bu. Iya, memang benar. Tetapi apakah dengan menuruti semua keinginan om kamu itu namanya berbakti? Iya, tidak apa-apa, Bu. Kalau saya melawan saja untuk memberitahukan kepada om saya mengenai keinginan saya, Bu. Itu juga benar. Seandainya dengan membantah keinginan om Nisa, mungkin om Nisa tidak akan membiayai kuliahnya Nisa, atau kuliah Nisa bermasalah. Bagaimana, Nisa? Kalau seandainya tidak biayai kuliah saya, kan saya bisa mengurus beasiswa, atau saya bisa usaha sendiri, mencari biaya kuliah sendiri. Masa saya harus terus-terusan mengikuti keinginan om saya? Dan juga jangan sampai om saya terus-terusan seperti ini. Kalau begini terus, bagaimana saya bisa berubah, Bu? Cukup dulu, Nisa. Dari sini kita dapat tahu bahwa sebenarnya kamu percaya diri
dan kamu bisa mengatakan yang sebenarnya kepada om kamu untuk melawan keinginan om kamu. Benar, Bu. Tapi saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan ini semua, Bu. Baik, di sini kita akan melakukan teknik kursi kosong. Jadi, silahkan posisikan diri kamu senyaman mungkin. Tarik nafas pelan-pelan, lalu buang. Bayangkan di kursi kosong ini ada om kamu dan bapak kamu yang akan kamu ceritakan masalah kamu kepada mereka. Om, bisa minta maaf sebelumnya. Sebenarnya, Nisa tidak mau menolak apa yang Om inginkan. Tapi Nisa juga tidak bisa memaksakan diri untuk tetap kuliah di jurusan BK. Nisa lebih senang kalau bisa kuliah di jurusan FKM, karena Nisa sangat minati itu. Percuma saja bisa masuk di jurusan BK, tetapi saya tidak bisa minati jurusan tersebut. Saya hanya akan menghabiskan uang saja untuk biaya kuliah saya. Kalau begitu, coba Nisa bayangkan apa tanggapan dari Om Nisa. Iya, tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya ketika Om mendaftarkan kamu di jurusan BK? Kamu lebih menyukai jurusan FKM. Jika itu benar-benar membuat kamu senang, kamu bisa pindah ke jurusan yang kamu minati tersebut. Om juga sadar, seharusnya Om tidak terlalu memaksakan keinginan Om kepada kamu, dan biarkan kamu menjalani sesuai dengan keinginan dan minat kamu sendiri. Oke, baik Nisa. Setelah kita melakukan teknik ini, apakah Nisa sudah akan bisa menyampaikan hal ini kepada Om Nisa? Nanti saya akan coba sampaikan ketika sampai di rumah, Bu. Oh iya Nisa, setelah melakukan proses konseling ini, bagaimana dengan perasaan Nisa sekarang? Saya merasa lebih lega, Bu, dari sebelumnya. Saya nyaman dan tidak takut lagi, Bu. Saya juga memiliki keberanian untuk mengungkapkan kepada om saya. Syukurlah Nisa. Baik, dari pembicaraan kita tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa dari permasalahan dengan om kamu mengenai ketakutan kamu untuk membicarakan yang sebenarnya kepada om kamu dan juga kedua orang tua kamu, kita sudah dapat jalan keluarnya dari masalah kamu, yaitu kamu harus bisa memberanikan diri untuk menyampaikan yang sebenarnya kepada om kamu. Iya, Bu. Iya Nisa, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada, Bu. Hanya itu saja yang saya sampaikan kepada Ibu. Oke, baiklah Nisa. Jadi berakhir sudah pertemuan kita hari ini ya. Semoga dari apa yang tadi sudah kita bicarakan dapat bermanfaat bagi Nisa. Ya, Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Nisa. Ibu juga berterima kasih kepada Nisa karena Nisa telah mempercayai Ibu untuk menceritakan masalah yang Nisa alami. Sama-sama, Ibu. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya, Bu. Ya Nisa, mari saya antar. Permisi, Bu. Oh, let me up with a bright smile on.